Selamat pagi Mbah. Pagi. Dengan Mbah siapa? Mbah Natiem. Mbah Natiem. Perkenalkan, saya perawat di Gontul. Saya yang bekerja dari Rumah Sakit Ayani ya Mbah. Saya kesini untuk mengkaji Mbah. Tujuannya itu untuk mengetahui skala kesepiannya Mbah, tingkat rendah atau tingkat tinggi. Waktunya itu kurang lebih 10 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Apakah Mbah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, jika belum, kita mulai saja ya Mbak. Iya. Baik Mbak, di sini saya membawa catatan, nggak apa-apa nggak? Iya, nggak apa-apa. Ya, saya mulai saja ya. Ya. Seberapa sering Mbah merasa tidak cocok dengan orang-orang di sekitar Mbah? Jarang sih, Sus. Saya merasa tidak cocok. Kebanyakan cocok. Iya. Baik, kita lanjut. Seberapa sering Mbah merasa tidak memiliki teman? Jarang juga. Soalnya saya teman-teman saya banyak. Di samping rumah saya juga banyak teman. Seberapa sering Mbah merasa tidak ada seseorang yang Mbah untuk dimintai tolong? Sering banget. Soalnya kalau lagi ada masalah itu rasanya sungkan mau minta tolong. Oh iya. Baik, kita lanjut. Seberapa sering Mbah merasa kesepian? Kesepian sering. Sering. Iya. Oke. Kita lanjut ya Mbah. Seberapa sering Mbah merasa menjadi bagian dari kelompok teman-teman Mbah? Kadang-kadang. Oke. Baik. Seberapa sering Mbah merasa bahwa Mbah memiliki banyak persamaan dengan orang-orang sekitar Mbah? Jarang sih. Jarang. Iya. Oke, kita lanjut ya Mbah. Iya. Seberapa sering Mbah merasa tidak dekat dengan orang lain? Sering sih, selalu ya. Soalnya kan saya orangnya susah bersosialisasi. Baik, seberapa sering Mbah merasa bahwa hobi dan ide Mbah itu tidak sama dengan orang-orang sekitar Mbah? Kadang juga merasa seperti itu. Ya. Oke, seberapa sering Mbah merasa ramah dan bersahabat? Jarang, tidak pernah. Saya orangnya nggak suka negur orang. Gitu ya. Oke, seberapa sering Mbah merasa dekat dengan orang lain? Jarang. Ya, jarang dekat. Soalnya kan saya orangnya malesan Mbak negur orang tuh. Oke, baik. Baik Mbah, kita lanjut. Seberapa sering Mbah merasa dekat dengan orang lain? Jarang sih Mbak. Soalnya kan saya meskipun lagi kumpulan atau apa gitu kan jarang, maksudnya ngomong bareng gitu. Paling ikut kumpulan ya ikut-ikut aja. Gitu. Baik Mbah, kita lanjut ya Mbah. Ya. Seberapa sering Mbah merasa ditinggalkan? Sering banget Mbak. Apalagi kan suami saya sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Dan juga kan saya kan juga tinggalnya sendiri. Soalnya anak-anak saya juga udah pada nikah semua. Oh iya. Oke, baik ya Mbah. Baik, kita lanjut. Seberapa sering Mbah merasa hubungan Mbah itu dengan orang lain tidak berarti? Sering banget Mbak. Soalnya saya ngerasanya semenjak saya ditinggal anak saya itu kok saya kayak nggak di ini lagi gitu loh Mbak. Jarang dikasih komunikasi gitu. Jarang dikasih kabar. Ya. Baik, kita lanjut ya Mbak. Baik Mbak, kita lanjut ya. Iya. Seberapa sering Mbah merasa tak satupun orang tidak mengenal Mbah? Jarang sih Mbak. Soalnya kan di lingkungan ini kan kecil ya lingkungannya. Jadi ya mungkin rata-rata saling mengenal kita. Oke, baik. Seberapa sering Mbah merasa tak satupun orang tidak mengenal Mbah? Sudah ya. Ini saya lanjut ya. Seberapa sering Mbah merasa terisolasi dari orang lain? Jarang sih Mbak. Soalnya saya juga kalau ada kegiatan apa-apa tuh saya selalu ikut. Cuma kadang ya saya jarang sosialisasi aja gitu. Kalau kegiatan saya ikut, cuma jarang ikut komunikasi gitu. Iya. Seberapa sering Mbah dapat menemukan teman Mbah ketika
Mbah itu membutuhkan bantuan gitu? Jarang, soalnya setiap kali saya ada masalah, saya itu selalu nyelesainnya sendiri gitu. Jadi Iya. teman-teman saya itu ya paling senang-senangnya aja sama saya. Seberapa sering Mbah merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar dapat mengerti Mbah? Eh, kadang ada, kadang juga enggak. Baik Mbah, kita lanjut. Ya. Seberapa sering Mbah itu sering merasa malu? Sering ya Mbak, malahan hampir setiap saat saya itu merasa malu gitu sama tetangga-tetangga, apalagi kan yang selalu kumpul gitu sama itunya kan, maksudnya baik-baik aja gitu rumah tangganya, Iya, sedangkan iya, rumah iya. tangga saya kan ya gini, anak saya pada merantau semua Oh iya. gitu. Oke, baik, kita lanjut. Sering Mbah merasa bahwa orang-orang sekitar Mbah tuh lagi bersama, tapi Mbah tuh merasa tidak bersama. Apa sering? Jarang. Oh jarang. Iya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya. 2 pertanyaan lagi. Seberapa sering Mbah merasa bahwa orang yang dapat Mbah ajak bicara itu banyak atau sedikit? Eh, kadang tuh ada gitu kan, kadang ada juga yang mengerti keadaan saya, kadang juga enggak. Yang namanya hidup ya Mbak, nggak mungkin Iya. kan semua orang mengerti keadaan kita. Iya benar Mbak. Ya. Satu lagi ya Mbak pertanyaannya. Iya. Seberapa sering Mbak merasa bahwa ada seseorang yang dapat Mbah itu mintai tolong? Jarang juga, soalnya kan saya kalau apa-apa tuh selalu mandiri gitu. Oke ya. Ya. Baik. Saya hitung dulu ya Mbak skornya. Mbak, di sini tadi saya sudah menghitung skor-skor yang pertanyaan yang Mbak sudah jawab ya. Iya. Skornya itu 44. 44 itu jadi Mbak itu tingkatnya itu tingkat kesepian rendah. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Kan ini kata Mbak tadi kan saya mengalami kesepian rendah. Terus gimana Mbak supaya saya nggak ngerasa kesepian lagi, itu gimana? Oh iya, kan tadi Mbak juga di sini di pertanyaan itu kadang Mbak jarang sosialisasi ya. Iya. Ya, sebisa mungkin diikutkan sosialisasi, sering ngobrol bersama orang-orang. Iya. Baik Mbak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Oh, sudah, baik. Bagaimana perasaannya sudah mengetahui tingkat kesepiannya? Seneng ya, jadi nanti saya juga bisa buat lebih aktif lagi gitu di kegiatan biar saya nggak merasa kesepian. Oke, baik. Saya cukupkan saja ya Mbak. Ya. Oke, permisi Mbak. Iya, terima kasih ya Mbak. Ya.